Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polres Banggai menangkap pelaku pencabulan anak tiri. Polda Sulteng menunda pemeriksaan terhadap calon kepala daerah yang terlibat tindak pidana. Kasus perceraian di Kota Palu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan daerah lain di Sulawesi Tengah, kasus perceraian di Kota Palu menurun tahun ini. Hingga Agustus 2024, tercatat sebanyak 715 perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kelas 1A Palu. Dibandingkan tahun 2023, angka perceraian di Kota Palu sebanyak 1.190 perkara. Dari ratusan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kelas 1A Palu, terdapat 12 macam penyebab terjadinya perceraian yang diajukan beragam, baik oleh suami maupun istri. Penyebab utama terjadinya perceraian ini karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Palu, Muhammad Rizal mengatakan selain perselisihan suami istri, penyebab perceraian juga salah satunya disebabkan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi. Dan untuk tahun 2024 ini karena kita belum masuk akhir tahun ya, baru semester kedua, sepertinya tidak akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk hari ini, pengadilan sampai dengan hari ini, Pengadilan Agama Palu itu sudah menerima perkara gugatan yaitu perceraian maupun yang diajukan oleh suami atau istri itu sekitar 715 perkara, khusus perkara perceraian. Dan kita berharap semoga trennya menurun ya, tidak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menekan angka perceraian tersebut, Pengadilan Negeri Agama meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Julianus K. melaporkan dari Palu. Selain tomat, cabai, dan bawang, barang kebutuhan pokok lainnya yang turun harga adalah telur. Turunnya harga telur ayam tersebut di pasaran Kota Palu diduga karena stok yang melimpah. Dari pantauan media, rata-rata harga telur berbagai ukuran mengalami penurunan hingga Rp10.000 per rak. Telur ukuran sedang misalnya, yang biasanya dijual Rp59.000 per rak, kini turun menjadi Rp47.000 per rak. Sedangkan telur ukuran jumbo yang sebelumnya dijual Rp60.000 per rak, kini turun menjadi Rp55.000. Para pedagang menduga turunnya harga telur tersebut akibat stok telur yang melimpah. Seperti diakui Haris, salah seorang peternak ayam petelur di Kelurahan Pengau, Kota Palu. Untuk faktor turunnya harga telur ini kemungkinan pasokan telur yang masih lumayan banyak. Harga telur ayam sempat melonjak drastis saat menjelang Lebaran Idul Adha. Hal itu disebabkan permintaan yang meningkat untuk kebutuhan Lebaran. Julianus K. melaporkan dari Palu. Olahraga panahan kini semakin diminati warga Kota Palu. Tidak hanya orang dewasa dan anak-anak, kalangan perempuan pun menggemari olahraga ini. Mereka memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat latihan. Seperti yang dilakukan komunitas Muslim Golden Archery ini pada Rabu pagi. Salah satu komunitas olahraga panahan yang ada di Kota Palu ini berlatih panahan tradisional dengan memanfaatkan medan hutan taman kota di Jalan Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kota Palu. Perlengkapan memanah lengkap sudah disiapkan, mulai dari busur, anak panah, hingga sasaran target panahan. Mereka sengaja memilih tempat tersebut untuk merasakan sensasi dan medan yang berbeda dengan tempat latihan panahan pada umumnya. Otomatis tujuannya itu untuk sehat, ya, karena di dalam memanah juga kita bisa
memperbaiki daripada fokus kita, konsentrasi, kemudian peregangan otot untuk fokus di kebugaran atau sehat. Insya Allah persiapan event di bulan September ini ada, di bulan Oktober juga ada, insya Allah. Jenis panahannya tradisional, kemudian jenis busurnya juga kita pakai yang beda-beda. Setelah memasang anak panah, atlet harus konsentrasi agar bidikan bisa tepat sasaran. Olahraga ini memang mengandalkan konsentrasi serta stamina yang cukup. Selain hiburan, mereka juga berlatih untuk mempersiapkan event lomba panahan yang akan digelar di Kota Palu pada September atau Oktober mendatang. Event lomba panahan memang biasa digelar tiap tahun sekali, baik di Kota Palu maupun di Luwu, Kabupaten Banggai. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Ling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, sugeng puasi, tabe.